Muhammad Ali Pasha lahir di Kaula, Yunani pada tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ia adalah seorang keturunan Turki. Sebagai raja, ia memprioritaskan di bidang militer. Untuk menopang kekuatan militer, ia membangun kekuatan ekonomi, ilmu-ilmu modern sebagaimana telah dikenalkan oleh orang Eropa. Ide Muhammad Ali yang dikenal inovatif pada masanya adalah mendirikan sekolah-sekolah modern. Masyarakat Mesir saat itu masih menggunakan sistem pendidikan tradisional, yaitu masjid dan madrasah. Ilmu-ilmu yang dikembangkan di lembaga-lembaga tradisional ini hanya ilmu keagamaan saja, seperti tafsir hadis dan ilmu tauhid. Muhammad Ali Pasha tidak mengubah lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada, tetapi menempuh jalan alternatif dengan mendirikan sekolah modern sendiri. Rifa Ahbaizawi Rifa Al-Tahtawi dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di tahta suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan dan meninggal di Kairo pada tahun 1873, yang menyelesaikan studi di Al-Ahjar pada tahun 1820. Dalam waktu 5 tahun, beberapa pemikiran tentang pembaruan Islam yang diusungnya adalah sebagai berikut. 1. Ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan dunia di akhirat belaka, tetapi juga di hidup di dunia. 2. Kekuasaan raja yang mencemberut absolut harus dibatasi dengan syariat. Syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. 3. Para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern. 4. Pendidikan harus bersifat universal. Umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statisnya. Din Al-Afghani lahir di Afghanistan pada tahun 1838 dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897. Pada usia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu lagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Pada tahun 1864, ia menjadi penasehat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian ia diangkat oleh Muhammad Ajam Khan menjadi Perdana Menteri. Saat ia menjadi Perdana Menteri, pengusaha Inggris telah memulai menceburi soal politik dalam negeri Afghanistan. Ketika pergolakan terjadi di Afghanistan, maka Afghani memilih untuk melawan golongan yang disokong oleh Inggris dalam pergolakan itu. Pihak Al-Afghani kalah, maka ia merasa lebih aman meninggalkan tanah tempat lahirnya dan akhirnya menempuh perjalanan ke Mesir. Beberapa pemikirannya tentang pemburuan Islam adalah sebagai berikut. Kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islamnya, melainkan berbagai faktor yang terdapat dalam diri umat Islam sendiri. 2. Untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, maka umat Islam harus kembali pada ajaran Islam yang murni. Yang ketiga, corak pemerintahan, otokrasi, dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. 4. Tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Muhammad Abduh dilahirkan di daerah Mesir Hilir pada tahun 1849 dan wafat tanggal 11 Juli 1905. Ketika kecil, Muhammad Abduh belajar di rumah. Ia melanjutkan belajar Al-Quran hingga dalam waktu 2 tahun. Ia kemudian meneruskan studinya ke Universitas Al-Azhar ketika Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir lagi untuk menetap di tahun 1871. Muhammad Abduh menjadi muridnya yang setia. Ia mulai belajar filsafat di bawah pimpinan Jamaluddin Al-Afghani. Di masa ini, ia telah mulai menulis pada tahun 1877 dengan mendapat gelar alim. Setelah itu, ia mulai mengajar. Mukadinah, karya Ibnu Khaldun dan Sejarah Kebudayaan Eropa, karangan Guizot ketiga. Buku tersebut diterjemahkan Tahtawi ke dalam bahasa Arab di tahun 1857. Adapun ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh
yang membawa positif bagi pengembangan pemikiran Islam sebagai berikut. 1. Pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam adalah ajaran rasional yang sejarah dengan akal. 2. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Muhammad Rashid Ridha adalah murid Muhammad Abduh yang paling dekat. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli. Pada tahun 1882, yang meneruskan pelajaran di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah di Tripoli. Di madrasah ini, selain diajarkan bahasa Arab, Turki, dan Perancis, juga diajarkan pengetahuan-pengetahuan agama dan pengetahuan-pengetahuan modern. Meskipun Muhammad Rashid Ridha sudah belajar kepada guru-guru sebelumnya, dalam perjalanan pemikirannya, ia banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Urwah Al-Usqa. Ketika berada di Syria, ia merasa terikat dan tidak bebas. Akhirnya, ia berketepatan hati untuk pindah ke Mesir agar lebih dapat dekat dengan Muhammad Abduh. Beberapa bulan kemudian, Muhammad Rashid Ridha mulai menerbitkan majalah yang termasuk berjudul Al-Manar. Tujuannya antara lain untuk mengadakan pembaruan dalam bidang agama sosial dan ekonomi, dan juga untuk memurnikan tauhid umat Islam dari unsur-unsur ajaran yang bukan Islam. 1. Di tengah kehidupan umat Islam harus ditemukan sikap aktif dan dinamis. Umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum fatalis. Akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hari tanpa meninggalkan prinsip umumnya 3. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi untuk mencapai kemajuan. 4. Kemunduran umat Islam dapat disebabkan karena ada banyak unsur ajaran bukan Islam yang sudah masa lalu jauh ke dalam ajaran Islam.